Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih. Yang kali ini tentang cerita habis uang jutaan karena ketipu pesugihan uang. Cerita pada kali ini ditulis oleh N. Laila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung agar kalian bisa melihat secara langsung hasil karya-karya beliau. Untuk cerita kali ini, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Sebelum itu, siapkan dan gunakan earphone terbaik kalian agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik dalam mendengarkan cerita kali ini. Yuk, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Karena ceritanya akan saya mulai. Kejadian ini menimpa kepada salah satu keluarga yang kaya raya dan terpandang di desanya. Keluarganya memiliki perusahaan minyak yang berkembang dengan baik dan sangat lancar. Ayahnya Diki yang memiliki perusahaan tersebut, perusahaannya sudah dibangun sejak Diki belum lahir. Diki memiliki 5 saudara. Dia ini anak ketiga dari kelima bersaudara itu. Dia memiliki 2 kakak dan 2 adik. Kakak pertama laki-laki, kedua perempuan, dan kedua adiknya ini perempuan. Ibunya bernama Purusita. Kita sebut saja seperti itu karena nama di sini semuanya sudah disamarkan. Beliau ini lemah lembut dan penyayang kepada semua anaknya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Saat itu ayahnya, Pak Bambang, diiming-imingi oleh salah seorang yang tiba-tiba bertemu dengan ayahnya itu. Dia bernama, sebut saja namanya Pak Manto dan juga Pak Guntur, karena menawarkan tentang uang Brasil tersebut kepada Pak Bambang. "Bapak mau uang lebih banyak gak, Pak, dari uang yang Bapak miliki?" tanya Pak Manto. "Emangnya bisa?" "Bisa, Pak. Kalau Bapak mau, nanti serahkan semuanya kepada saya, Pak. Bapak tinggal siapkan saja uangnya untuk semua perlengkapan," jawab Pak Manto. "Ya sudah, saya akan ikuti saja. Bagaimana caranya? Tapi beneran kan nanti akan dapat uang berlipat ganda?" tanya Pak Bambang. "Iya, Pak, tenang aja," jawabnya. "Terus kapan akan dilakukannya, Pak? Tapi sebelum dilakukan saya pengen tahu dulu itu apa?" tanya Pak Bambang. "Ini itu uang berhasil, Pak. Pesugihan yang melipat gandakan uang, jumlahnya sekitar 2 triliunan, timbal Pak Guntur. "Kalau gitu saya mau, Pak," jawab Pak Bambang dengan tegas. Akhirnya Pak Bambang menyetujui pesugihan uang berhasil tersebut. Malam harinya Pak Manto mengabari Pak Bambang untuk bisa berangkat malam ini juga ke Jawa Timur. "Halo Pak, malam ini kita harus langsung pergi ke Jawa Timur untuk ritual uang Brasil itu," kata Pak Manto. "Oh iya ya, saya suruh anak saya yang ke sana, soalnya saya masih ada kerjaan," jawab Pak Bambang. Kebetulan saat itu Diki belum tidur, dia masih memainkan ponselnya di dalam kamar. Diki pun kemudian segera membukakan pintu kamarnya setelah mendengarkan ketukak pintu. "Ada apa ya?" tanya Diki. "Kamu siap-siap cepat. Kamu ke Jawa Timur sekarang." "Ah, jam segini ya? Mau ngapain? Terus sama siapa?" "Nanti ada 2 orang yang dampingin kamu," ucap Pak Bambang. "Terus naik apa ya? Udah jam segini juga?" Ayahnya tidak menjawab pertanyaan Diki lagi. Dia pergi ke ruang tamu karena terdengar ada tamu yang datang. Saat itu pukul 1 malam. Pak Manto dan juga Pak Guntur datang ke rumah dan sudah membawa mobil rental. Diki pun sudah bersiap-siap dan segera berangkat bersama dengan Pak Manto dan Pak Guntur. Setengah 1 dini hari mereka mulai jalan untuk pergi ke Jawa Timur. Namun di tengah-tengah perjalanan ada saja kendalanya dan rintangan yang menghalanginya. Saat di jalan raya tiba-tiba saja ban mobilnya bocor. Akhirnya mereka semua pun turun dan menepikan mobilnya di pinggir jalan.
Mereka mengganti ban mobilnya yang bocor itu. Untungnya di dalam mobil itu sudah ada ban cadangan dan alat-alatnya untuk mengganti ban. Mereka saling bekerja sama supaya pekerjaannya cepat selesai. Setelah sekitar 1 jaman akhirnya selesai juga mengganti bannya. Ketiganya pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke Jawa Timur. Tidak hanya itu keadaannya. Baru beberapa meter mereka jalan kembali, tiba-tiba saja mobilnya mogok. Akhirnya mereka mengecek kembali keadaan mesinnya. Kebetulan Pak Manto tahu sedikit-sedikit tentang mesin mobil. Setelah selesai mengecek bensinnya, kemudian mobilnya itu bisa menyala kembali. Berjalanlah lagi beberapa jam kemudian. Sekitar pukul 4 subuh, mereka sudah sampai di jalanan yang berliku-liku karena tempatnya berada di pegunungan, jadi jalannya naik turun. Saat setia melewati di sebuah tikungan, mereka ini dikejutkan dengan sesosok kuntilanak bermuka rata. Pakaiannya berlumuran dengan darah, rambutnya acak-acakan dan tangannya pun tidak ada ataupun tanpa tangan. Mereka semua pun sontak terkejut dan juga kaget di setiap tikungan karena ada sosok kuntilanak itu, hingga mereka sempat tidak fokus dan hampir saja jatuh ke dalam jurang. Mereka juga saling bergantian mengemudikannya, karena kalau ada yang mengantuk, bisa tidur terlebih dahulu. Singkat ceritanya, sekitar pukul 7 pagi, akhirnya mereka sampai juga di tempat Mbah Dukun yang ditunjukkan oleh Pak Manto dan Pak Guntur. Mereka menunggu di depan rumahnya Mbah Dukun yang biasanya dipanggil dengan sebutan bernama Ki Seto. Beberapa saat kemudian Ki Seto pun datang dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam. "Silakan masuk," ucap Ki Seto. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam, dan ternyata mereka semua sudah dihidangkan makanan untuk mereka sarapan. Karena mereka belum makan dari pertama mereka berangkat itu, hanya membawa minuman dan juga beberapa camilan ringan saja. "Ayo kita sarapan terlebih dahulu, nanti kita mulai ritualnya," ucap Ki Seto. Karena perut sudah keroncongan dan tidak bisa menahan laparnya, akhirnya mereka pun segera sarapan bersama. Setelah selesai sarapan, mereka semua bercengkerama dengan Ki Seto. Katanya Ki Seto kalau mau mengambil uang Brazil itu ada syaratnya. "Apa syaratnya, Ki?" tanya Diki. "Dengan apel jin dan juga minyak. Tapi saya tidak tahu membelinya di mana, Ki." "Ya sudah, kamu bisa bayar kepada saya. Nanti saya yang akan membelikannya saja," ucap Ki Seto. Akhirnya Diki menelepon ayahnya untuk memberitahu syaratnya. "Halo ayah, katanya ada syarat yang harus dibeli sekarang juga," ucap Diki. "Apa syaratnya?" tanya Pak Bambang. "Apel jin dan juga minyak ya," jawab Diki. "Ya sudah, nanti ayah transfer saja duitnya," kata Pak Bambang. Pak Bambang pun akhirnya mentransfer sejumlah uang kepada Ki Seto dengan jumlah yang tidak sedikit, yaitu besarnya 100 juta rupiah. Sedangkan Ki Seto sedang menyiapkan semuanya, seperti sesajen, kembang-kembangan, kemenyan, buah-buahan, pisang, kelapa, ubi, apel jin, dan minyak. Ketiganya dipanggil masuk ke dalam ruangan ritualnya. Mereka hanya melihat Ki Seto yang sedang merapalkan mantranya di atas kemenyan sambil mulutnya berkomat-kamit. Tiba-tiba saja kain hitam yang ada di ruangan tersebut bergerak dengan sendirinya, dan seketika ruangan tersebut berbau anyir, yaitu anyir darah yang menyeruak di hidung. Di dalam ruangan tersebut tiba-tiba ada angin kencang yang datang. Ketiganya pun merinding sampai mengelus tubuhnya. Tiba-tiba saja lilin yang ada di dalam ruangan itu seketika padam. Singkat ceritanya, sekitar pukul 12 siang, Ki Seto ini memberitahu lagi syaratnya, yaitu harus membeli kerbau hitam. Diki pun menelepon ayahnya untuk memberitahu. "Ya, ini gimana? Katanya harus membeli kerbau hitam untuk ritual," ucap Diki. "Oke, nanti ayah transfer lagi duitnya," jawabnya. Setelah mentransfer uang lagi,
Hari itu juga Kiseto yang pergi mencarikan kerbau hitam, karena dialah yang tahu daerah sini dan tempat penjualan kerbau. Tapi Kiseto diantar oleh Pak Manto ke tempat penjualan kerbau dengan menggunakan mobil, sedangkan Diki dan juga Pak Guntur menunggu di rumahnya Kiseto. Singkat ceritanya, kerbau hitamnya itu sudah didapat oleh Kiseto dan juga Pak Manto kembali ke rumah. Akan tetapi, Kiseto hanya membawa kepala kerbaunya saja, sedangkan tubuh kerbau tersebut tidak dibawa pulang. Kiseto masuk lagi ke dalam untuk melakukan ritual, sedangkan mereka bertiga menunggu di ruang tamu. Malam harinya sekitar pukul 10 malam, mereka bersamaan dengan Kiseto pergi ke gua yang ada di dalam hutan. Semuanya berjalan kaki, dan tempatnya pun lumayan jauh, sekitar 1 jam perjalanan. Kiseto yang berada di barisan paling depan pun karena dia adalah petunjuk tempatnya. Dengan jalanan yang gelap dan suara hewan-hewan yang ada di dalam hutan membuat suasana mencekam. Dengan berbekal senter untuk penerangan jalannya, mereka berjalan perlahan-lahan. 1 jam kemudian akhirnya Kiseto, Diki, Pak Manto, dan Pak Guntur pun sampai juga di tempat goa tersebut. Goanya itu besar dan sangat-sangat gelap. Saat itu hanya Kiseto saja yang masuk ke dalamnya. Karena mereka tidak diperbolehkan masuk, akhirnya mereka menunggu di depan goa tersebut. Saat dari rumah Kiseto sudah membawa perlengkapan sesajen untuk melakukan ritual di dalam goa tersebut. Kiseto duduk bersila di dalam goa, dan di hadapannya itu ada sesajen serta kemenyan. Tiba-tiba saja angin kencang keluar dari dalam goa itu, membuat ketiganya terperanjat kaget. Saat angin kencang itu keluar dan diikuti dengan beberapa ekor kelelawar yang membuat mereka bergidik ngari. Karena jumlahnya benar-benar ratusan dan mengeluarkan bau busuk, mereka bertiga merinding saat itu juga di depan goa. Setelah selesai melakukan ritual, tiba-tiba saja keluar ada 3 sosok kakek tua yang kerdil dari dalam goa tersebut. Kiseto nampaknya sedang berbicara dengan mereka, dan entah apa yang mereka bicarakan. Mereka bertiga, sosok kakek tua kerdil itu pun masuk kembali ke dalam. Dan beberapa saat kemudian mereka datang dengan membawa peti yang ukurannya besar, lalu diletakkan di depan goa di hadapan mereka. Peti tersebut berada di depan goa. Mereka bertiga pun mencoba mengangkat peti itu. Namun peti itu tidak bisa bergerak sama sekali dan benar-benar sangat berat. "Gimana ini Pak Manto? Petinya digeser saja tidak bergerak, apalagi di bawah," ucap Diki. "Gak apa-apa, nanti kita sewa orang di depan untuk meminta tolong angkat peti ini," ucap Pak Manto. Akhirnya Pak Manto pun keluar dari goa tersebut sendirian dengan melewati hutan sampai 1 jam. Pak Manto memanggil 6 orang untuk mengangkat peti uang Brazil tersebut. Sesaat kemudian, ke-6 orang yang disewanya itu untuk mengangkat peti itu pun tidak kuat dan petinya tidak bisa diangkat. Padahal, tadi saat ketiga kakek tua kerdil itu bisa mengangkat peti itu dengan mudah. Mungkin karena mereka memiliki kekuatan, jadi mudah untuk mengangkat peti tersebut. "Gimana nih Pak? Masih nggak bisa nih Pak?" ucap Diki. "Ya sudah, saya cari orang lagi biar bisa angkat peti ini," jawab Pak Guntur. Sekarang giliran Pak Guntur yang mencari orang ke depan jalan. Sampailah 4 orang. Jadi sekarang ada 10 orang yang akan membantu mengangkat peti tersebut. Saat mau diangkat, masih saja tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan beberapa orang tersebut ada yang terpental jatuh. "Sebenarnya dalam peti ini ada apanya sih? Kok berat banget?" tanya salah satu orang. "Ini kan petinya terbuat dari baja, jadi ya berat Pak," jawab Diki beralasan. Diki pun menanyakan kepada Kiseto kenapa petinya tidak bisa bergerak dan tidak bisa diangkat. "Ki, ini gimana Ki, petinya kok tidak bisa diangkat?" tanya Diki. Kiseto pun menerawang dengan merapalkan mantranya di atas peti tersebut.
Di atas peti tersebut ada sosok genderuwo yang duduk di atasnya, makanya tidak bisa gerak ataupun jalan. Dia meminta syarat kelapa muda dan kelapa tua, ucap Ki Seto. Diki pun menelepon ayahnya untuk memberitahu, tapi saat itu Diki harus pergi keluar jalan terlebih dahulu, karena di gua itu tidak ada sinyal. Ya, katanya Ki Seto harus membeli kelapa muda dan kelapa tua untuk mengusir genderuwo di atas peti itu. Soalnya peti itu tidak bisa bergerak sama sekali, ucap Diki. Ya sudah, bilang saja sama Ki Seto, nanti langsung ayah transfer, kata Pak Bambang. Ki Seto pun pulang ke rumah diantar oleh Pak Guntur untuk mengambil kelapa muda dan kelapa tua yang ada di rumahnya, dan juga dengan minyak. Beberapa saat kemudian, Ki Seto dan Pak Guntur datang. Ki Seto pun langsung merapalkan mantranya di atas peti tersebut. Tiba-tiba saja peti itu bergerak-gerak kencang dengan sendirinya. Diki yang melihat dan beberapa orang di situ terpaku melihat peti itu. Singkat ceritanya, Diki menanyakan kembali kepada Ki Seto, dia ingin melihat isi peti itu karena dia takut ditipu karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ki, sebelumnya ataupun sebelum dibawa, saya mau lihat dulu Ki, isi di dalamnya seperti apa. Tidak bisa, peti ini tidak bisa dibuka sekarang, kata Ki Seto. Akhirnya harus menggunakan tali tambang untuk menarik peti itu. 10 orang yang sudah disewa itu akhirnya menarik dengan kuat tambang yang dikaitkan dengan peti tersebut. Dan akhirnya peti itu bisa juga sampai di jalan dengan selamat. Pak Manto pun kemudian langsung memesan truk box untuk membawa peti itu ke kotanya. Kebetulan di dekat jalan itu ada penyewaan truk box juga. Di tepi jalan itu, Ki Seto kemudian mengingatkan kembali kepada Diki. Ingat, jangan sampai dibuka peti itu sampai waktunya itu datang, ucap Ki Seto. Peti itu pun langsung diangkat oleh 10 orang untuk masuk ke dalam truk tersebut. Truk itu pun jalan duluan dan di dalamnya ada Diki dan sopir tersebut. Sedangkan Pak Manto dan juga Pak Guntur berada di belakang truk box itu dengan menggunakan mobil yang dibawa. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba truk itu pun hancur dan juga rusak. Boxnya benar-benar ambles karena tidak kuat menampung peti tersebut. Akhirnya mereka berhenti dan memikirkan kembali bagaimana caranya untuk pulang. Pak Manto, ini gimana Pak? Tanya Diki. Kita cari truk box yang lain saja. Yang ini nanti kita ganti rugi, ucap Pak Manto. Pak Manto pun mencari truk box lainnya untuk membawa peti itu pulang. Dan selang beberapa menit kemudian truk box yang lain yang sudah dipesan akhirnya datang juga. Mereka bertiga dibantu dengan sopir untuk memindahkan peti itu ke truk box yang kedua. Akhirnya truk itu bisa jalan membawa peti itu. Cukup lama perjalanannya, namun tiba-tiba saat mau sampai di kotanya, tiba-tiba saja truk box yang sekarang ini kemudian mogok dan tidak bisa dijalankan sama sekali. Diki akhirnya menelepon ayahnya. Ya, ini gimana ya? Lagi-lagi petinya tidak bisa dibawa pulang oleh truk box ya. Truknya itu selalu saja mendapatkan kendala. Yang pertama, truk boxnya ambles. Yang kedua ini mogok, tidak bisa jalan, jawab Diki. Ganti truk yang lebih kuat lagi, nanti ayah kirimkan ke situ, ucapnya. 1 jam kemudian truk box ini datang kali ini. Sepertinya masih baru dan bodinya pun sangat kuat. Akhirnya peti itu dipindahkan lagi ke truk box yang ketiga yang dikirimkan oleh ayahnya. Dan truk box yang ketiga ini tidak ada kendala apapun, selamat sampai di rumah. Sesamanya di rumah ternyata karyawan-karyawan kerjanya Pak Bambang sudah menunggu di rumahnya dan mereka diperintahkan Pak Bambang untuk mengangkat peti itu. Mereka sampai di rumah itu sekitar pukul 5 subuh. Itu tolong bantu angkat petinya, perintah Pak Bambang. Karyawannya itu pun membantu mengangkat peti itu masuk ke dalam gudang rumahnya. Di saat itu juga tiba-tiba saja sang ayah dan juga ibunya langsung sakit. Pak Bambang dan juga Ibu Rosita menderita sakit saat peti itu diletakkan di gudang rumahnya secara bersamaan.
Akhirnya kedua orang tuanya pun dibawa ke rumah sakit supaya ditangani dokter. Saat azan subuh berkumandang, Pak Bambang dan Bu Rosita pun dibawa menggunakan mobil. Semuanya panik dan juga cemas. Di rumah sakit, ayah dan juga ibunya ini terkapar dan tidak bisa apa-apa. Suhu tubuhnya pun panas sekali dan keluar bintik-bintik merah di seluruh tubuhnya. Keduanya menderita hal yang sama. Badannya juga kaku, tidak bisa digerakkan. Anak-anaknya pun semuanya datang ke rumah sakit dan begitu dengan cemas. Esok paginya, Diki mengundang Pak Ustadz ke rumah untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena setelah peti itu diturunkan, ayah dan ibunya mendadak sakit parah seperti itu. Pak Ustadz pun membacakan doa-doa untuk menerawang apa yang sebenarnya terjadi. Kata Pak Ustadz, di dalam peti itu isinya sosok-sosok makhluk gaib. Semuanya ada kuntilanak, genderuwo, buto ijo, tuyul, pocong, sundel bolong, dan sebagainya. Maka dari itu orang tuanya seketika sakit. Karena sosok itu marah, sosok tersebut memang penunggu peti itu dan marah karena mereka dipindahkan dari tempat asalnya. Karena penasaran, Diki minta kepada Pak Ustadz untuk bisa melihat sosok itu. Pak Ustadz pun menyiapkan air putih dan dibacakan doa-doa supaya bisa melihat sosok tersebut. Diki langsung meneguk air putih itu sampai habis. Dan memang benar, dia melihat dengan jelas di dalam peti itu ada sosok-sosok yang bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Di malam harinya di rumah mengadakan pengajian dengan Pak Ustadz dan juga mengundang beberapa tetangga untuk mendoakan ayah ibunya. Singkat ceritanya, para tetangga sekitarnya pun merasa terganggu dengan adanya peti tersebut. Karena mereka semuanya berisik mendengarkan suara kegaduhan seperti ada orang ramai yang berada di dalam rumahnya Pak Bambang, padahal tidak ada sama sekali. Semuanya setiap malam sudah tertidur pulas. Diki menyampaikan suara tetangganya itu kepada ayahnya. Ya, tetangga pada komplain ya. Katanya merasa terganggu dengan suara berisik di rumah dan katanya ada kegaduhan, padahal tidak, ucap Diki. Apa kita kembalikan saja ke tempatnya semula ya? Jangan, kamu pindahkan saja di kontrakan yang masih kosong, kata Pak Bambang. Pak Bambang ini merupakan juragan kontrakan juga karena dia memiliki banyak kontrakan yang disewa. Diki pun akhirnya menuruti apa yang sudah diperintahkan ayahnya untuk memindahkan peti itu. Peti itu pun dipindahkan dengan dibantu oleh karyawannya ayahnya ke kontrakan. Dengan menggunakan mobil box, mereka membawa peti itu ke kontrakan. Di kontrakan itu, paling pojok ada sebuah ruangan kontrakan yang kosong. Akhirnya peti itu diletakkan di ruangan kosong tersebut. Setiap harinya, para karyawan, Diki dan Pak Manto dan Pak Guntur bergantian untuk menjaga peti itu. Karena banyak orang yang mengincar peti yang katanya di dalamnya ada uang berhasilnya. Bahkan ada beberapa orang yang datang ke rumahnya dan berani bayar mahal hanya untuk melihat isi peti itu. Tapi tidak ada satupun orang yang diperbolehkan untuk melihatnya. Setelah peti itu dipindahkan ke kontrakan, ayah dan ibunya seketika sembuh kembali. Dan semua bintik-bintik merah itu pun hilang dari tubuhnya. Pak Bambang dan juga Bu Rosita pun diperbolehkan untuk pulang ke dokter. Singkat ceritanya, Diki mendapat kabar kalau anak-anak yang ngekos di kontrakannya Pak Bambang itu semuanya merasa terganggu dengan semenjak adanya peti dipindahkan ke kontrakan tersebut. Setiap malam mereka semua mendengar ada suara kegaduhan dan kadang ada yang menggedor-gedor pintu dari dalam ruangan itu, serta ada barang-barang yang sengaja dijatuhkan ke lantai. Pernah juga penghuni kontrakan itu pun melihat ada sosok genderuwo berdiri di depan gerbang kontrakannya. Ada juga yang setiap malam tidak bisa tertidur saat mendengar ada suara kuntilanak di atas atap kontrakannya. Salah satu yang ngekos di situ pun saat habis pulang kerja dia langsung mandi di malam hari. Di dalam kamar mandinya, dia melihat ada sosok pocong yang berdiri di pojok kamar mandinya. Karena banyak yang melihat sosok-sosok itu sekarang dan keganggu juga setiap malamnya, akhirnya semuanya pada kabur dari kontrakannya Pak Bambang. Dan akhirnya kontrakan itu menjadi kosong, tidak ada yang menghuni sama sekali.
Saat itu juga ayah dan juga ibunya sakit lagi. Akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit lagi. Diki menghampiri ayahnya yang ada di rumah sakit untuk mengetahui soal kontrakannya yang kosong. Ya, kontrakan ayah sekarang kosong. Semua yang ngekos di sana kabur semua karena tidak kuat dengan gangguan itu, ucap Diki. Ya sudah, nggak apa-apa, biarkan saja, ucapnya. Sudahlah ya, hentikan ini saja semuanya. Ini malah nyiksa ayah nantinya, kata Diki. Akan tetapi, ayahnya masih tetap kekeh untuk mengatakan mendapatkan uang berhasil itu. Tiba-tiba saja Manto dan Pak Guntur datang ke rumah sakit. Ada apa? Apalagi syaratnya? Tanya Pak Bambang. Gini Pak, masih ada yang harus dibeli lagi, kata Kiseto, ucap Manto. Apa itu yang harus dibeli? Tanya Pak Bambang. Apel jin dan juga minyak-minyak serta sesajen Pak. Untuk apa? Tanya Pak Bambang. Setiap maghrib, kata Kiseto, di depan rumahnya Bapak harus menyiapkan sesajen apel jin, minyak, kemenyan, dan kembang-kembangan Pak, ucap Pak Manto. Berapa uang yang dibutuhkan? Tanya Pak Bambang. Sekitar 600 juta Pak. Itu untuk stok setiap hari selama 6 bulan, jelas Pak Manto. Tiba-tiba Pak Bambang memanggil Diki, disuruh untuk mendekat ke arahnya. Dan ayahnya itu berbisik kepada Diki untuk mengambilkan uang yang ada di lemari kamarnya. Akhirnya Diki pun pulang untuk mengambil uang yang ditempatkan di lemari. Uang itu sebesar 600 juta rupiah. Sedangkan Pak Manto dan juga Pak Guntur menunggu di ruangannya Pak Bambang sambil bercengkrama. Setelah selesai mengambil uang 600 juta itu pun, Diki kembali lagi ke rumah sakit untuk memberikan uang itu kepada Pak Manto dan Pak Guntur. Kalau gitu saya pamit dulu Pak, saya mau beli perlengkapan bahan-bahannya dulu, ucap Pak Manto, dan disusul dengan Pak Guntur pergi dari ruangan Pak Bambang. Singkat ceritanya, Pak Manto dan juga Pak Guntur di hari berikutnya datang ke rumah dengan membawa perlengkapan untuk sesajen. Apel ini dan minyak itu datang dengan beberapa dus ke rumahnya. Itu semua dibawa dengan menggunakan mobil box. Malamnya setiap hari, maghrib-maghrib Diki selalu menyiapkan sesajen di depan rumahnya yang entah sebenarnya apa gunanya. Dia juga tidak tahu. Diki melakukan ini semua karena diperintahkan oleh ayahnya. Karena Diki penasaran dengan isi yang ada dalam peti tersebut, akhirnya dia diam-diam pergi ke kontrakan dan membawa kunci peti itu untuk membukanya. Saat malam itu kebetulan tidak ada yang menjaga, jadi dia pergi sendiri ke kontrakan itu. Kontrakannya memang sengaja digelapkan karena agar tidak ada orang yang mau masuk ke dalamnya. Soalnya mereka semua tahu kalau kontrakan milik Pak Bambang ini menjadi angker dan berita itu sudah menyebar kemana-mana. Jadi orang tidak ada yang berani masuk ke kontrakan untuk melihat peti itu. Dengan perlahan-lahan Diki membuka kunci peti itu dan akhirnya peti itu bisa dibuka. Saat dibuka Diki terkejut karena di atasnya terdapat tumpukan uang berhasil yang sangat banyak sekali dan di atasnya ada sebuah sertifikat. Sertifikat itu diletakkan di atas uang berhasil dan sertifikat itu pun terdapat logam emas yang menempel di atasnya. Di sertifikat itu bentuknya lingkaran. Setelah rasa penasarannya sudah terobati, akhirnya Diki menutup kembali peti itu dan segera pergi dari ruangan tersebut. Diki kembali ke rumah sakit untuk menjaga ayah dan ibunya karena kedua kakaknya sudah menikah dan mereka tinggal ikut dengan pasangannya. Mereka juga sibuk dengan anaknya, maka dari itu mereka tidak bisa menjaga Pak Bambang dan Bu Rosita. Akhirnya Dikilah yang menjaga kedua orang tuanya itu, karena dia belum menikah, sedangkan kedua adiknya itu menunggu di rumah karena besok harus berangkat sekolah. Kedua adiknya ini ada yang duduk di bangku SMA, dan yang terakhir duduk di bangku SMP. Saat itu kedua adiknya tidak tinggal di rumah berdua. Ya karena sejak orang tuanya di rumah sakit. Di rumah ada ART dan juga satpam yang menjaga di pos depan. Ketika malam hari mereka sibuk menonton televisi bersama. Dan kemudian
Tiba-tiba saja keduanya mencium ada bau kemenyan dan kembang-kembangan serta bau bangkai menyeruak tepat di hidungnya. Tiba-tiba saja mereka berdua melihat ada sosok genderuwo berdiri di belakang televisi yang mereka tonton. Sontak mereka terperanjat dan mereka pun akhirnya pingsan. Sebelum berangkat untuk menjaga Pak Bambang di rumah sakit, biasanya Diki menyiapkan sesajen terlebih dahulu di depan rumahnya. ART-nya panik saat melihat adik-adik Diki itu jatuh pingsan di lantai. Adik-adiknya Diki saat itu sempat berlari terlebih dahulu. Akan tetapi, saat mereka berlari dan membalikkan tubuhnya, tiba-tiba di belakang mereka ada sosok pocong dengan wajah hitam dan mulut yang menganga. Akhirnya adik-adiknya Diki pun pingsan dan jatuh ke lantai. "Tolong, tolong!" teriak Simbo, Pak Satpam yang ada di depan pintu itu pun, dan langsung berlari menuju ke dalam. "Ada apa, Bu?" tanya Satpam. "Ini Pak, mereka berdua pingsan." Karena panik, Mbok menghubungi Diki yang ada di rumah sakit. "Ada apa, Mbok?" "Mas, ini adik-adiknya Mas, pingsan semua Mas. Cepat pulang ya Mas." "Iya Bu, iya," jawabnya dengan singkat. Sebelum pulang, Diki berpamitan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. "Iya Bu, aku pulang dulu ya Bu. Itu adik-adik saya pingsan," kata Simbo. Ucap Diki, "Pingsan kenapa?" tanya Bu Rosita. Akan tetapi Diki tidak bisa menjelaskan karena dia sendiri belum tahu sebabnya. Diki langsung pergi pulang ke rumahnya dengan laju mobilnya yang begitu cepat. Sesamanya di rumah ternyata kedua adiknya belum tersadarkan. Tapi mereka sudah dipindahkan oleh Pak Satpam masuk ke dalam kamar. "Ini kenapa Mbok?" tanya Diki. "Mbok juga nggak tahu Mas, tiba-tiba udah di lantai," jawabnya. Mbok terus mengolesi minyak di hidung mereka supaya mereka segera sadar. Setelah 20 menit akhirnya mereka tersadarkan dirinya. Mbok langsung membersihkan tempat itu dan juga memberikan teh hangat yang sudah disiapkan. Mereka masih linglung dan juga kebingungan. Tiba-tiba saja mereka menangis. "Kalian kenapa?" tanya Diki. Adik-adiknya akhirnya menceritakan semuanya kepada kakaknya dan juga Simbo serta Pak Satpam yang ada di kamar. "Tadi saat nonton televisi, kita melihat ada sosok genderuwo di belakang televisi dan saat memalingkan tubuh untuk pergi dan juga lari, tiba-tiba di belakang udah ada sosok pocong dengan wajah hitam," jelas adiknya. Sudah nggak apa-apa, kalian istirahat saja," ucap Diki. Malam itu juga Diki mengundang Pak Ustadz untuk mengusir dan menanyakan soal sosok tersebut. Kebetulan rumahnya Pak Ustadz tidak terlalu jauh dari rumahnya. Pak Ustadz datang ke rumah dan juga merapalkan doa-doanya untuk mengusir sosok-sosok itu. Kata Pak Ustadz, sosok itu tidak terima karena sesajen yang ada di depan rumahnya itu bukan apel jin asli, melainkan buah apel yang biasanya ada di penjual buah. Jadi dia marah, maka dari itu sosok itu pun mengganggu kedua adiknya Diki. Di situ Diki murka, ternyata Pak Manto dan Pak Guntur itu adalah seorang penipu yang telah berbohong. Singkat ceritanya, keesokan paginya Diki pergi ke rumah sakit untuk menceritakan semuanya kepada ayahnya. "Gimana Dik? Semalam adik kamu kenapa?" tanya Pak Bambang. "Gak apa-apa Pak, mereka melihat sosok hantu. Terus aku panggil Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, sesajen yang ada di depan rumah itu pun semuanya palsu Pak. Jadi sosok itu marah, akhirnya mengganggu adik-adik," jelas Diki. "Palsu? Kurang ajar, mereka berarti berbohong," kata Pak Bambang naik pitam. Tiba-tiba saja, kemudian beberapa menit kemudian Pak Manto pun dan juga Pak Guntur itu datang ke rumah sakit. Akan tetapi mereka membawa temannya lagi. "Mau apa lagi kalian?" tanya Pak Bambang. "Ini Pak, kenalin, ini namanya Mbah Karyo. Dia yang akan membongkar peti yang di dalamnya ada uang Brazil yang nantinya akan dirupiahkan," ucap Pak Manto. "Oh begitu, ya sudah, lakukan saja cepat. Tapi benar ya, nantinya uang Brazil itu bisa dirupiahkan?" tanya Pak Bambang. "Iya Pak, Bapak tenang aja," timbal Pak Guntur. Namun Pak Manto dan Pak Guntur itu akhirnya meminta mahar terlebih dahulu untuk membayar dukun tersebut. Pak Bambang sempat menolak karena dia mau melihat dulu isinya, nanti baru akan membayar. "Maaf Pak kalau gitu Pak,
Tapi sebelumnya, sebelum ritual itu dilakukan, sebaiknya bayar mahar terlebih dahulu, biar semuanya lancar, ucap Pak Manto. Saya tidak mau bayar kalau saya belum melihat dengan pasti isinya, ucap Pak Bambang. Oh, kalau begitu tidak bisa, Pak. Harus ada maharnya dulu, nanti baru buka petinya, kata Pak Manto. Akhirnya Pak Bambang pun mengalah dan langsung mentransfer uang 500 juta rupiah ke rekening Pak Manto. Sungguh tidak masuk akal sama sekali ya teman-teman. Malam harinya Pak Manto, Pak Guntur dan Pak Karyo, Diki, dan beberapa karyawan Pak Bambang pun itu melihat ke kontrakan itu. Sedangkan Pak Bambang tidak ikut karena dia belum stabil badannya dan masih belum bisa pergi kemana-mana. Saat malam itu, Mbah Karyo menyiapkan beberapa sesajen berupa kemenyan, kembang 7 rupa, apel jin, minyak, pisang, kelapa, dan sebagainya. Ritual itu dilakukan sekitar pukul 12 malam sampai jam 1 malam. Mbah Karyo langsung merapalkan mantranya di depan sesajen tersebut dan dengan mulutnya yang terus berkomat kamit. Mbah Karyo duduk bersila di depan peti dan di depan sesajen dengan khusyuk. Tiba-tiba saja saat Mbah Karyo sedang merapalkan mantranya, peti itu bergerak sendiri dengan kencang dan mengeluarkan suara berisik sekali. Sampai-sampai Diki dan yang lainnya pun ketakutan merinding. Hembusan angin seperti angin puting beliung itu datang menghampiri ke ruangan kontrakan tersebut. Namun Mbah Karyo masih tetap fokus merapalkan mantranya, walaupun semua benda yang ada di ruangan tersebut jatuh berantakan. Setelah 1 jam melakukan ritual, entah ritual apa, angin itu pun sudah menghilang dan peti itu pun sudah berhenti bergerak. Gimana Mbah? Tanya Pak Manto. Aman semuanya. Tunggu saja 3 hari lagi baru bisa buka peti ini. Uang berhasil itu akan berubah menjadi rupiah, kata Mbah Karyo. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Karyo, Diki pun percaya begitu saja. Akhirnya semuanya pun pulang dari tempat itu. Begitupun juga Diki. Akan tetapi Diki langsung pergi ke rumah sakit untuk menjaga kedua orang tuanya kembali. Tetapi saat sampai di rumah sakit ternyata kedua orang tuanya itu sudah tertidur pulas. Diki tidak tega untuk membangunkannya. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk memberitahunya esok pagi saja. Keesokan paginya Pak Bambang sudah bangun lebih awal, sedangkan Diki tertidur di sofa ruangan tersebut. Karena kelelahan dan baru tidur sekitar pukul 2 dini hari, jadi Diki belum terbangun. Diki bangun sekitar pukul 8 pagi. Ayahnya pun terlihat tengah berbaring dan menonton televisi. Ibunya juga sama, sedang menonton televisi, karena memang kedua orang tuanya itu bareng dalam satu ruangan. Sudah bangun, Dik? Tanya ayahnya. Iya ya, jawabnya dengan singkat. Diki pun langsung pergi ke kamar mandi untuk langsung mandi. Karena tubuhnya sudah terasa lengket, jadi dia langsung mandi. Setelah selesai mandi, Diki dipanggil ayahnya. Dia pun langsung mendekat ke arah ayahnya. Ada apa ya? Tanya Diki. Gimana tadi malam? Tanya Pak Bambang. Sudah aman Pak, tapi kayaknya sih, katanya baru bisa dibuka nanti setelah 3 hari lagi, jawab Diki. Kenapa harus nunggu 3 hari lagi, Dik? Kok nggak langsung tadi malam? Tanya Pak Bambang. Gak tahu Pak, katanya sih memang begitu syaratnya, ucap Diki. Sebenarnya Pak Bambang sudah merasa aneh dan curiga, dan seperti ada kejanggalan dengan ini semua. Karena kenapa peti itu tidak boleh dibuka hari itu juga, karena penasaran akhirnya Pak Bambang menghubungi Pak Manto. Akan tetapi nomornya yang dituju sudah tidak aktif. Pak Bambang ini tidak menyerah, dia menelepon Pak Guntur. Ternyata nomor Pak Gunturnya juga sudah tidak aktif. Mulailah di situ Pak Bambang cemas dan panik. Ya karena dia juga tidak tahu di mana letak rumahnya Pak Manto maupun Pak Guntur. Akhirnya Pak Bambang pun pasrah dan juga sudah merasakan kalau dia telah ditipu oleh pihak Pak Manto dan juga Pak Guntur. Ya karena sudah dicari ke sana kemari tidak ditemukan. Ternyata Pak Manto dan Pak Guntur itu telah kabur dari rumahnya entah kemana. Selama ini ternyata akal-akalan mereka dengan menipu dan seakan-akan meyakinkan kalau peti uang Brasil itu bisa berubah menjadi uang rupiah.
Sedangkan Bakario, dia juga dukun abal-abal. Sedangkan dukun itu tahu kalau uang berhasil tidak bisa berubah wujudnya. Tapi karena Bakario sudah diiming-imingi akan dibayar 2 kali lipat lebih banyak, akhirnya dia mau untuk melakukan ritual tersebut. Semua uang yang sudah diberikan kepada Pak Manto dan Pak Guntur yang katanya untuk membeli bahan-bahannya, nyatanya mereka gelapkan sendiri. Sedangkan bahan-bahan yang katanya apel jin harganya jutaan itu palsu. Setelah mengetahui kalau Pak Bambang telah ditipu, akhirnya Pak Bambang sakitnya jauh lebih parah lagi. Bahkan sekarang tubuhnya tidak bisa digerakkan, kaku semua. Ibu Rosita pun juga begitu. Singkat ceritanya, malam harinya tiba-tiba ada sosok seorang datang ke ruangan inap Pak Bambang dan Bu Rosita. Padahal kedua orang tuanya tidak mengenal sosok laki-laki ini. Diki juga baru pernah melihat karena kalau temannya ayahnya pasti dia tahu, dan Pak Bambang juga akan mengenalinya. Seseorang laki-laki ini menghampiri ayah dan juga mengaku sebagai Mas Zaki. "Kenalin Pak, saya Zaki," ucapnya. "Zaki siapa? Saya tidak kenal," ucap Pak Bambang. "Udah, Bapak nggak perlu tahu saya. Yang jelas saya kesini akan memberitahu Bapak," ucap Zaki. "Soal apa?" tanya Pak Bambang. "Bapak harus ikhlaskan semuanya ya Pak. Insya Allah Bapak akan mendapat gantinya yang lebih banyak lagi dengan cara lain," ucap Mas Zaki. "Soal peti itu juga Bapak sebenarnya tidak ada isinya Pak. Uang berhasil itu tidak bisa berubah menjadi rupiah," tambah Mas Zaki. "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Pak Bambang penasaran. Namun Mas Zaki hanya tersenyum ramah kepada Pak Bambang. Tiba-tiba Mas Zaki langsung pamit untuk pergi. Dia hanya memberitahu itu saja. Akan tetapi sebelum pergi, Mas Zaki ini memberikan sebuah batu berlian yang cantik kepada Pak Bambang. "Simpan ini Pak. Ini suatu saat bisa membantu keluarga Bapak saat ada kebutuhan mendesak. Dan batu berlian ini kalau dijual jumlahnya lebih banyak dari uang berhasil itu," jelas Mas Zaki. Pak Bambang pun akhirnya menerima batu berlian tersebut. Setelah Mas Zaki pergi, batu berlian itu diberikan kepada Diki untuk disimpan. Di hari ketiga itu, Diki mengajak karyawan ayahnya itu dan juga mengundang Pak Kiai, karena Diki dan juga Pak Bambang itu benar-benar penasaran isinya dan juga apa benar dengan apa yang dikatakan oleh Zaki. Akhirnya malam ketiga itu pun mereka semua datang ke kontrakan untuk membuka isi peti tersebut. Saat itu Diki membawa kunci gembok serta sudah mempersiapkan alat-alat yang lain seperti gergaji dan juga palu. Sesamanya di kontrakan tersebut, Pak Ustadz langsung membacakan doa terlebih dahulu supaya tidak ada gangguan atau serangan dari sosok-sosok yang ada di dalamnya. Setelah selesai membaca doa-doa, Diki langsung mendekat ke peti untuk membuka peti itu bersama dengan karyawan-karyawan ayahnya untuk ikut membantu. Saat dibuka, sama seperti yang di awal Diki lihat, ada uang berhasil jumlahnya banyak dan ada sertifikat yang masih ada di atas uang berhasil itu. Karena penasaran lagi, isi di dalamnya uang berhasil itu pun dikeluarkan semua beserta sertifikat, dan ternyata ada besi yang menghalangi mereka memotong besi itu kemudian terlebih dahulu dengan menggunakan gergaji besi. Semuanya beres, barulah dilihat isi yang ada di dalam peti itu. Betapa terkejutnya mereka saat melihat isi yang ada di dalam peti tersebut. Ternyata hanya sebuah semen yang dicor membentuk peti itu. Makanya saat dibawa berat sekali, ditambah di dalamnya diisi sosok makhluk yang tidak kasat mata. Melihat itu, semua Diki ikut terpukul karena ini semua membuat kedua orang tuanya jatuh sakit, dan juga uang yang dihabiskan hingga ratusan juta rupiah itu pun menghilang entah kemana. Saat itu juga Pak Ustadz langsung mengusir semua sosok-sosok yang ada di dalam peti tersebut. Pak Ustadz membaca doa-doanya dengan khusyuk. Diki ikut melihat saja di situ. Tiba-tiba hiasan yang ada di dinding itu pun jatuh dengan sendirinya ke lantai. Brak! Sontak Diki dan beberapa karyawan Pak Bambang ikut terkejut. Tidak hanya itu, pintu kontrakan itu langsung menutup kencang dengan sendirinya dan brak! Muncullah sosok genderuwo itu tepat di depan
pintu dalam rumah. Sosok genderuwo itu pun seakan ingin menerkam semua yang ada di kontrakan itu. Ternyata sosok-sosok itu marah dan tidak mau dibuang, karena tempatnya itu ya di dalam peti itu sendiri. Singkat ceritanya, Diki kembali ke rumah sakit. Saat akan memberitahu kepada ayahnya, tiba-tiba ayah dan ibunya itu sudah dipindah ke ruang ICU. Karena mereka tiba-tiba saja kritis, yang membuat Diki bingung. Di depan ruang ICU itu ada Mas Zaki di sana. Ternyata juga sudah ada kakak-kakak dan juga adiknya, mereka semua menangis di situ. Saat Diki sedang duduk termenung, tiba-tiba saja Mas Zaki menghampiri ke arah Diki. "Kita tunggu saja. Kedua orang tuamu nanti sekitar pukul 12 malam. Mereka akan sembuh atau malah sebaliknya," ucap Zaki pada kala itu. "Maksudnya apa?" tanya Diki. "Ya, mereka akan mengembuskan nafas terakhirnya karena sudah disiksa oleh sosok-sosok makhluk tersebut," ucapnya. Dan benar saja, saat tepat pukul 12 malam, dokter mengatakan kalau kedua orang tuanya ini telah meninggal dunia secara bersamaan. Pecahlah semua isak tangis dari semua anak-anaknya. Belum terima karena kedua orang tuanya meninggal tanpa sebab. Mereka tidak menderita sakit, bahkan tidak mempunyai riwayat sakit apapun. Malam itu kedua jenazah orang tuanya dibawa ke dalam kamar jenazah terlebih dahulu. Keesokan harinya, jenazah kedua orang tuanya pun baru saja dibawa pulang dengan menggunakan mobil ambulan. Sesamanya di rumahnya, semua para tetangganya itu pun sudah berkumpul dan juga sudah membantu mempersiapkan semua perlengkapan seperti kursi, tenda, dan perlengkapan jenazah yang lainnya. Setelah jenazah kedua orang tuanya diturunkan dari mobil jenazah, kemudian langsung dimandikan kembali. Saat itu Diki ikut memandikan ayahnya di dalam ruangan kamar mandi itu. Tiba-tiba saja Diki melihat ada sosok ayahnya berada di sampingnya, dan di pojok ada sosok genderuwo yang menatap tajam ke arah Diki karena tidak kuat melihat sosok itu. Diki memanggil Pak Ustadz untuk bisa membantu mengusir sosok tersebut. Singkat ceritanya, setelah semuanya sudah dimandikan, kedua jenazah kedua orang tuanya itu pun langsung dibawa ke masjid untuk disolatkan. Semua anak-anaknya benar-benar terpukul kehilangan kedua orang tuanya. Mereka semua ikut mengantarkan ke peristirahatan kedua orang tuanya yang terakhir kali. Malam harinya diadakanlah pengajian hari pertama meninggalnya Pak Bambang dan Bu Rosita. Di dalam pengajian itu juga ada Pak Ustadz yang memimpin doanya. Tiba-tiba ada Mas Zaki yang ikut untuk pengajian itu. Setelah selesai pengajian itu, keluarganya berkumpul di ruang keluarga Mas Zaki juga ikut di sana. Tiba-tiba saat sedang mengobrol, ada sosok ayahnya yaitu Pak Bambang datang ikut ke ruang keluarga itu. Sosok yang menyerupai bapak ini datang dan mengatakan sesuatu kepada Diki. Di dalam lemari kecil yang ada di kamar ada beberapa logam emas yang terbungkus kain hitam, ucapnya. Seketika sosok yang menyerupai Pak Bambang itu menghilang, entah kemana perginya. Karena penasaran, malam itu juga Diki pergi ke kamar ayahnya dan melihat ke arah lemari kecil. Setelah dibuka, memang betul ada beberapa batang logam emas asli yang terbungkus kain hitam. Karena tidak berani mengambilnya, akhirnya batang logam emas itu disimpan kembali di lemari tersebut. Diki keluar kembali ke ruang keluarganya. Tiba-tiba Mas Zaki memberikan sebatang batu berlian lagi kepada Diki. "Ini silakan kamu jual. Dan nantinya uangnya kalian jangan dipakai untuk foya-foya. Dipakai untuk keperluannya saja," kata Mas Zaki. Dalam hatinya Diki masih penasaran, sebenarnya ini orang itu siapa? Kok tiba-tiba datang dan menolong keluarganya? Sedangkan batu berlian yang tempo lalu diberikan itu sudah disimpan oleh kakaknya. Perusahaan ayahnya sekarang dikelola oleh kakaknya dan juga Diki. Kontrakannya juga sudah bisa ditempati lagi dan ada beberapa orang yang datang untuk mengontrak di situ. Sedangkan Pak Manto dan Pak Guntur entah pergi kemana, dia sudah tidak kelihatan lagi wujudnya. Ya memang karena sudah memakan uang yang banyak sekali. Peti pesugihan uang Brasil itu diamankan oleh pihak kepolisian karena sudah meresahkan warga setempat. Ternyata pesugihan uang Brasil ini tidak ada dan itu semuanya palsu.
kalau peninggalan para leluhur zaman dulu tentang uang Brasil itu memang ada. Kalau sekarang ya ada cuma peninggalan petinya saja, sedangkan uang Brasil yang ada dalam peti itu ternyata uang mainan. Semua anak-anaknya, terutama Diki, juga sudah ikhlas atas kepergian kedua orang tuanya itu. Ternyata sosok itu pun telah menjadikan kedua orang tuanya itu ya benar-benar tumbal. Sosok yang ada di dalam peti itu marah dan merasa telah tertipu ataupun ditipu. Akhirnya sebagai pelampiasannya kedua orang tuanya lah yang dijadikan tumbal. Karena Pak Bambang sendiri yang menginginkan pesugihan uang Brasil yang tidak nyata itu. Sosok itu merasa sudah dipermainkan oleh Pak Bambang, padahal Pak Manto dan Pak Guntur lah yang sudah mempermainkan Pak Bambang. Tidak hanya itu, mereka juga murka karena telah diusir oleh Pak Ustadz dari tempatnya. Semoga kita dijauhkan dengan hal-hal yang seperti itu dan bisa lebih bijak lagi untuk bertindak. Jangan pernah tergiur dengan jalan sesat seperti itu, karena itu semua hanyalah tipu daya jin. Syukuri dengan apa yang Anda punya, ya karena mempersekutukan Allah atau berbuat musyrik atau syirik, itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan share video kali ini. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Ya sekian, terima kasih ya teman-teman. Pokoknya pesan dari cerita kali ini, intinya satu, jangan tolol dan jangan mau tertipu oleh hal-hal yang seperti itu. Sekian video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.